bertawakal. Kemudian Ukhsyah berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah Ta'ala agar menjadikan aku dari golongan mereka." Maka Nabi SAW berkata, Ya Allah, jadikan ia dari golongan mereka." Kemudian seorang lagi berdiri seraya berkata, "Doakan kepada Allah Ta'ala agar menjadikan aku dari golongan mereka." Nabi SAW berkata, "Engkau telah didahului oleh Ukhsyah." Nabi SAW bersabda, "Andai kata kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang." Ketika Al-Khawas radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, "Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati." Ia berkata, tidak patut bagi hamba setelah membaca ayat ini untuk berlindung pada seseorang selain Allah Ta'ala. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bab yang menjelaskan kepada kita tauhid dan tawakal. Karena tauhid merupakan dasar daripada iman seseorang kepada Allah dan kepada yang diwajibkan Allah atas mereka mengimaninya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun iman pertama, mengimani dan meyakini Allah adalah Tuhan kita yang tidak patut disembah kecuali Dia satu-satunya. Kemudian meyakini Nabi kita Muhammad utusannya Allah. Kemudian diantara makna tauhid atau keimanan yang ada pada diri setiap orang beriman, hatinya mempercayai, meyakini para nabi adalah utusan Allah, malaikat, makhluk ciptaan Allah yang diberikan tugas atas mereka, mengimani dengan menjadikan itu dasar terhadap keimanan kita, Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusan Allah, mengimani daripada hari kiamat, hari akhir, dan juga terhadap qada dan qadar, baik dan tidak baik, itu datangnya dari Allah. Ya. Nah, itu adalah dasar ketauhidan seseorang yang beriman. Kaitannya dengan tawakal apa? Tawakal adalah amalan hati. Di dalam hati setiap manusia yang memiliki keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keimanan yang kuat. Karena ini perkara amaliyah di dalam hati orang yang beriman. Dan para ulama banyak yang mendefinisikan dari makna tawakal itu sendiri. Di antaranya Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan tawakal itu adalah di saat aku meyakini, ya, ini perkara di dalam iman, di dalam hati, ya. Karena keyakinan itu hanya ada di dalam benak hati manusia. Aku meyakini, kata beliau Imam Hatim Al-Asam, memaknai daripada
tawakal itu, apa yang aku yakini bahwasannya rizki itu sudah ditetapkan Allah untuk diriku, maka aku tidak khawatir terhadap apa yang telah ditetapkan Allah kepada orang lain selain diriku. Jadi beliau tidak khawatir kalau bab rizki, karena itu sudah ditanggung sama Allah, dijamin sama Allah. Ketidakadanya kekhawatiran pada diri dan hati manusia serta dia meyakininya, maka dia sudah sampai kepada arti tawakal. Kemudian beliau mengatakan, Imam Hatim al-Asam memaknai tawakal itu adalah aku meyakini bahwasannya kematian itu pasti, maka sebab itu aku mendahuluinya. Ustaz Fadhal, gitu. Silakan. Aku meyakini bahwasannya kematian itu pasti. Oleh sebab itu aku mendahului kematian tersebut. Apa maksudnya mendahului? Apa artinya mendahului kematian? Ini aku mempersiapkan ya, apa yang perlu dan harus aku siapkan sebelum dia datang. Nah, itu maknanya dia mendahului daripada sesuatu yang pasti tiba, itu mati. Dengan cara dia mempersiapkan apa yang mesti dipersiapkan. Contoh misal kita ya, mau musafir. Musafirnya tidak juga dadakan. Misal berangkatnya besok lusa, tiket udah beli, jamnya udah diketahui. Apakah kita mempersiapkan kebutuhan musafir itu pas hari berangkatnya? Pas dengan di saat di waktu yang pesawatnya berangkat? Nggak mungkin. Pasti orang itu prepare jauh sebelumnya. Itu maksudnya pasti itu berangkat 2 hari lagi, tiketnya sudah di tangan, jam berangkat udah ditentukan, maka dia udah nyiapin pakaiannya, udah dimasukin kopernya, udah disiapin perbekalannya, ya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Artinya mati pasti. Maka saya mendahului kematian tersebut dengan mempersiapkan untuk diri saya apa yang perlu saya siapkan. Itu makna tawakal menurut Imam Hatim bin Asam. Seorang alim ulama di zamannya, min ahli sufi, yang senantiasa memiliki keterikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia juga memaknakan arti tawakal itu adalah aku meyakini bahwasannya amal yang aku lakukan itu nggak bisa dilimpahkan, nggak bisa dititip, nggak bisa diwakilkan. Ya, tawakal itu kan dari asli kata wakalah, menitipkan dengan penuh kepercayaan. Anda menitipkan uang dengan teman karena Anda percaya, maka Anda merasa dia tidak akan berkhianat, uang Anda akan aman, maka Anda berani menitipkannya, mewakilkan harta tersebut. Ya. Nah, ada sebagian ulama mendefinisikan tawakal itu sendiri nggak ada keraguan, nggak ada 90/10, 99/1, udah ada. 100% sama Allah deh. Itu arti tawakal. 100% sudah kepada Allah. Ya.
dengan menjadikan di antara makna tawakal mencari sebab dan tidak menggantungkan kita kepada sebab tersebut yang mendatangkan sebab yang kita jadikan tolak ukurnya. Contohnya masalah rizki, ya, kerja itu bagian daripada sebab untuk kita mendapatkan rizki, ya. Anda bekerja, Anda dapat uang. Capek keringat Anda dibayar. Tapi harus kerja. Tapi kalau orang kagak kerja, nggak dapat dia uang. Nah, bekerja itu adalah sebab. Tawakal itu yang dimananya tidak menggantungkan rizki itu dengan sebab tersebut. Kalau dia mau menggantungkan, maka yang dia gantungkan kepada yang mendatangkan sebab. Ya. Apakah bisa menjadi jaminan orang yang bekerja dia dapat rizki? Atau siapa yang bisa menjamin saat Anda sakit berobat ke dokter fulan Anda bisa sehat? Ada yang bisa menjamin? Ada. Makanya dokter, kerja itu namanya sebab. Tawakalnya di mana? Menggantungkan secara total kepada yang mendatangkan sebab. Yang dimaksud adalah Allah. Anda bekerja untuk mendapatkan sebab, dapat rizki. Tapi yang memberi rizki siapa? Bukan kerjaan. Paham maksudnya? Ya. Anda berobat ketika sakit, tujuannya apa? Supaya dikasih obat dan sembuh. Apa menjamin obat yang diminum bisa sembuh? Enggak. Kemarin malam saya duduk sama beberapa ikhwan, lama tidak ketemu. Ya, sekali Allah temukan silaturahim, tanya kabar, baru balik dari Samarinda. Kenapa? Divonis penyempitan jantung. Nah, kan di sini saya bilang ada, sudah katanya ditarakan berobat jantung. Iya, atasan saya Beb, divonis pasang ring atau besok mati. Nah, besoknya mati. Makanya saya ke Samarinda. Hasilnya apa? Cuma penumpukan lemak, nggak ada penyempitan. Itu mencari kesembuhan dia untuk yang dia rasakan nyeri pada dadanya, jantung yang divonis jantung di sini, ternyata di sana tidak. Makanya dokter itu memang dia sains, peneliti, ya, dengan ilmu. Hatta tawakal harus dilandasi dengan ilmu, nggak bisa. Babnya tawakal aja itu namanya konyol, ya. Udah aneh nggak mau makan, Anda nggak bakal tawakal sama Allah. Ada aja rezeki nanti, lagi haus tawakal aja sama Allah. Kenapa kamu nggak kerja sih anak-anak istrimu? Tawakal sama itu konyol, bukan tawakal, nggak dilandasi ilmu namanya. Ya, itu kok konyol. Ya, kamu mungkin kalau untuk praktek pada diri sendiri, ya, tapi belum tentu bisa dirasakan dan didapati keyakinan itu pada orang lain. Apa tega ngeliat anak kita kelaparan gara-gara tawakal tadi gitu. Ya, harus Allah memerintahkan kita untuk mencari sebab. Walaupun tapi tidak boleh menggantungkan. Nah, intinya gitu. Tawakalnya adalah ketika kita tidak menggantungkan, ya, kecuali kepada yang mendatangkan sebab, yaitu Allah Ta'ala. Ya. Naam. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita di antara doa yang ketika kita keluar, ya, ketika kita kesini menuju ke majlis ini, baca enggak kita doa? Apa doa yang diajarkan Nabi saat keluar dari rumah? Bismillah, amantu billah,
Tawakkaltu. Tawakkaltu. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasulullah, siapa orang yang keluar baca itu doa yang dicontohkan Nabi, laqad ufid wa wugid wa hudid, di dalam riwayat wa wuqid, maka dia akan dicukupkan sama Allah, dijaga sama Allah, diberi petunjuk sama Allah, dan diselamatkan sama Allah. Hingga syaitan itu putus asa ketika ada orang saat keluar rumah baca doa ini, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata syaitan, gimana kita mau menjerumuskan dia sudah dijaga sama Allah, diselamat sama Allah, diberi petunjuk sama Allah. Dan yakin kita terhadap apa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ada tawakal. 100% berserah kepada Allah. Ya. Naik motor, naik mobil kan keluar. Oh, naik mobil, naik motor. Motornya udah Anda cek, servis, rem bagus. Apa dia bisa menjamin Anda selamat? Kendaraan dengan keadaan yang baru keluar dari bengkel? Enggak. Yang memberikan jaminan keselamatan ketika kamu meyakini apa yang kamu ucapkan dengan nama Allah, aku bertawakal. Ya, dia yang menjaga, dia yang melindungi, dia yang memberikan keselamatan, bukan kendaraan yang kita tunggangi. Meskipun remnya udah dicek, olinya udah bagus, ban baru diganti, tapi kalau berpegangnya dengan sebab yang kita tunggangi, itu tidak ada jaminan. Tapi kalau yang mendatangkan memberikan sebab yaitu Allah, pasti terjamin. Wah, kata. Nah. Dan bab tawakal ini ya, adalah amalan keyakinan, ya, satu amalan ya, yang didapati di dalam benak dan hati manusia. Ini tawakal ini. Tidak dikatakan sahih tawakal kita kecuali berserahnya kepada Allah 100%. Apapun yang terjadi. Mau bagaimanapun konsekuensinya, apapun pokoknya aku berserah kepada Allah. Nggak boleh tarik ulur. Kalau tarik ulur nggak tahu, bukan tawakal itu namanya. Ya. Itu namanya tawakal, bukan tawakal. Tawakal. Ya, tawakal itu dia memberikan jaminan kepada upayanya yang dia lakukan. Oh, aku yang melakukan pasti beres. Nah, itu. Tapi kalau tawakal dia serahkan semua kepada Allah, total, secara total. Ya. Naam. Nabi SAW di sini beliau menjelaskan di antara sebab, ya, di antara sebab umat Nabi Muhammad SAW masuk surga itu tanpa dihisab. Min ahlil jannah, ahlul jannah, ahli penghuni surga, itu yang masuk surga tanpa dihisab. Bilang Rasulullah, ada 70.000 dari umatku. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Ya, 70.000 itu dari 15 abad yang lalu sampai sekarang, kecil banget itu hitungannya. Berapa total umat Islam sekarang? Sekarang yang diketahui berapa? 2 miliar. Mau bandingkan dengan 70.000? 70.000 itu sedikit itu. Masuk surga iya, tapi yang tanpa dihisab 70.000. Nah, ini nas hadisnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saat itu banyak sahabat yang sedang hadir, Nabi menjelaskan perihal hadis ini.
Di situ dikatakan kulihat umatku, maksudnya Allah memperlihatkan kepadaku keadaan umatku. Jadi Nabi kita diperlihatkan sama Allah keadaan umatnya. Yang dilihat Nabi apa? Umatnya memenuhi dataran rendah dan gunung. Ada mahsyar. Dan aku merasa senang atas banyak. Nabi ditanya sama Jibril, gimana melihat keadaan umatmu banyak? Bahagia, nah? Bahagia Nabi. Kalau dikatakan kepadaku, bilang Nabi, apakah engkau ridho? Jawab Nabi, ridho. Bersama mereka ini ada 70 orang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa dihisab. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan perihal hisab. Hisab yasiro. Ada hisab yang ringan. Atau maksudnya formalitas saja hisabnya. Bilang Siti Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ini? Umat manusia dihisab dengan hisab yang, ada yang hisabnya dengan hisab yang susah, berat, ada hisabnya hisab yang ringan. Ya. Bukankah engkau mengatakan sebagian dari umatmu masuk tanpa dihisab? Lalu bagaimana dengan firman Allah mengatakan umat manusia nanti dihisab dengan hisab yang ringan? Bilang Nabi formalitas. Ya, bahasa kita itu formal. Tahu maksudnya? Catatannya iya tetap dikasih tahu, dikasih lihat. Nah, formal aja dah. Dibuka-buka gitu aja lembaran-lembaran amal itu. Enggak diteliti gitu nah. Tapi kalau orang yang dihisab berat diteliti. Nabi Isa alaihissalam itu pernah suatu ketika menghidupkan sosok yang sudah meninggal, manusia, mayat dan meninggal. Waktu ditanya berapa tahun sudah meninggal dunia, menjawab mayit yang